37 orang tewas dan hampir 3.000 orang lainnya mengalami luka-luka dalam dua peristiwa teror yang mengguncang Lebanon. Pagar-pagar dan walkie-talkie yang digunakan oleh milisi Hizbullah tiba-tiba meledak, membuat masyarakat di negara yang bertetangga dengan wilayah pendudukan Israel ini menjadi resah. Bagaimana tidak resah? Ledakan gawai-gawai komunikasi itu membuat orang-orang takut akan keselamatan mereka. Apalagi, video-video mengenaskan yang menunjukkan akibat ledakan menjadi viral di media sosial. Israel menjadi pihak yang pertama kali tertuduh sebagai dalang atas teror tersebut. Rezim Zionis di selatan Lebanon memang belakangan punya relasi yang tegang dengan Hizbullah. Warga biasa menjadi ikut ngeri. Pagar dan walkie-talkie saja bisa secara misterius meledak. Lantas, bagaimana nasib ponsel hingga barang elektronik yang dibawa warga biasa? Dilaporkan AFP, beberapa warga Lebanon memilih untuk membuang power bank mereka. Sebagian lainnya memilih untuk tidak membawa ponsel mereka saat tidur. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini sangat menakutkan. Mengerikan, ditutur salah satu warga kota Baalbek, Lina Ismail, saat berbicara via telepon dengan AFP. Lina Ismail juga mengaku bahwa dia dan keluarganya sangat takut sehingga mereka membongkar inverter dan mematikan perangkat tersebut. Saya mengambil powerbank putri saya dan kami bahkan tidur dengan ponsel berada di kamar terpisah, ujarnya dengan suara gemetar. Warga dilanda serangan panik. Otoritas Lebanon, sejak Kamis, melarang setiap penumpang yang terbang dari Bandara Beirut untuk membawa perangkat pagar atau walkie-talkie jenis apapun ke dalam pesawat. Ghadir Edi, salah satu warga Lebanon, menuturkan dirinya mempertimbangkan untuk membuang ponselnya. Namun dia berubah pikiran setelah melakukan pencarian informasi di internet. Di rumah, kami berhenti menggunakan energi surya karena kami merasa tidak aman dengan baterainya, ucapnya kepada AFP. Diketahui bahwa di Lebanon, sistem energi surya membantu warga untuk mengatasi pemadaman listrik rutin. Sementara itu, lalu lintas di Beirut dan pinggiran selatannya tampak normal pada Kamis. Namun sebenarnya banyak orang, termasuk Eid, yang menghindari area keramaian atau area di mana anggota Hizbullah berkumpul, karena kita tidak tahu siapa yang bisa meledak. Suara ban truk yang pecah di jalanan sempat memicu kepanikan di jalanan Lebanon, karena banyak orang khawatir akan terjadi ledakan lagi. Ledakan menjadi bagian dari banyak hal yang menumpuk dan menciptakan kegelisahan dan rasa tidak aman terutama karena kita tidak tahu apakah perang akan terjadi, ucap salah satu warga Lebanon yang enggan disebut namanya saat berbicara kepada AFP. Hizbullah adalah kelompok bersenjata yang didukung Iran. Sikap mereka jelas yakni menentang Israel. Turki mengatakan Israel hendak memperluas perang Gaza ke Lebanon. Kita melihat Israel melancarkan serangannya terhadap Lebanon selangkah demi selangkah, kata Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, kepada televisi pemerintah TRT dan dilansir AFP. Israel sejauh ini belum memberikan komentar langsung atas insiden tersebut. Namun Tel Aviv telah menyatakan akan memperluas cakupan perang yang berlangsung di jalur Gaza dengan mencakup front Lebanon. Otoritas Turki menyalahkan Israel atas insiden ledakan massal di Lebanon tersebut. Kita telah sampai pada titik di mana operasi yang dilakukan Israel menjadi semakin provokatif, dan sebagai balasannya, Iran, Hizbullah dan elemen-elemen yang dekat dengan mereka tidak punya pilihan selain merespons, sebut Fidan dalam pernyataannya. Kepala kelompok militan Lebanon, Hizbullah, menganggap serangan terhadap jaringan komunikasinya sebagai deklarasi perang dan bersumpah untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Israel. Hasan Nasrallah akhirnya berpidato di televisi menanggapi ledakan penyeranta dan walkie-talkie yang terjadi di Lebanon minggu ini. Pada saat yang bersamaan, Israel mengatakan pihaknya menyerang target Hizbullah di selatan negara itu.
Nasrallah mengatakan serangan terhadap sistem komunikasi Hizbullah telah menerobos garis merah dan akan dibalas dengan hukuman yang adil, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tidak diragukan lagi kami telah menghadapi serangan yang sangat keras dan sangat berbahaya, ucapnya.